In 2026, the champions of the world are Spain. Piala Dunia 2026 punya satu pemenang yang tidak pernah menginjak lapangan sepak bola. Meskipun turnamen ini letaknya ada di kandang Nike, yaitu Amerika Utara. Dan meskipun Nike sudah bakar uang miliaran yang seharusnya panggung itu milik mereka, tapi dua negara yang berada di partai final, yaitu Spanyol dan Argentina, keduanya bersponsor Adidas. Dan hasilnya 135 triliun laba bersih dikantongi oleh Adidas. Sebuah rekor tertinggi sepanjang sejarah mereka. Sementara Nike babak belur di rumah sendiri. Nah, bagaimana ceritanya sebuah brand menghancurkan rival terbesarnya tanpa mencetak satu gol pun di lapangan hijau? Oke, selamat datang kembali di channel Maharunika. Hari ini kita bakal minggir bentar dari urusan taktik sepak bola, karena kita bakal ngebongkar sebuah perang mafia paling epik di abad modern kali ini. Dan kita bakal ngebedah tuntas strategi marketing paling licik, paling cerdas yang dilakuin oleh Adidas buat mengalahkan Nike di tahun 2026. Tapi sebelum kita masuk ke trik marketing digital yang bikin Nike geleng-geleng kepala sampai hari ini, kita harus mundur jauh ke belakang. Karena sebuah kerajaan bisnis bernilai ribuan triliun ini ternyata lahir dari sebuah sejarah berdarah dan pengkhianatan keluarga dan juga kebencian yang membelah satu kota pada saat itu juga. Kalau kita ngomongin sejarah brand olahraga, nggak ada yang lebih sinematik dan lebih dramatis dan juga lebih penuh kebencian daripada sejarah lahirnya Adidas dan juga Puma. Dan kalian perlu tahu bahwa ini semuanya bukan sekedar persaingan bisnis biasa. Ini adalah perang saudara sedarah. Nah, gimana ceritanya? Jadi gini, di tahun 1920-an di sebuah kota kecil di Jerman bernama Herzogenaurach, di sana ada dua bersaudara yang bernama Adolf Dassler. Nah, Adolf Dassler ini itu biasa dipanggil dengan sebutan Adi. Setelah itu ada Rudolf Dassler. Rudolf Dassler ini biasa dipanggil dengan sebutan Rudi. Mereka berdua ibarat yin dan yang. Kok bisa? Iya, karena Adi itu sifatnya pendiam, introvert, dan dia adalah orang yang sangat jenius di bidang desain sepatu. Dia adalah orang di balik bahan-bahan sepatu kualitas super dan juga nentuin bentuk pool sepatu bola biar nggak licin. Dan masih banyak lagi pokoknya. Intinya dia adalah otak utama dari berbagai inovasi tentang sepatu. Sedangkan kakaknya yang bernama si Rudi adalah kebalikannya. Rudi ini orangnya sangat ekstrovert, mulutnya sangat manis, jago banget lobbying, dan dia adalah ujung tombak sales atau penjualan dari merek Adidas. Nah, kombinasi mereka adalah sebuah senjata yang sangat mematikan. Itulah salah satu alasan mereka membuat perusahaan sepatu bareng bernama Gebräuder Dassler Schuhfabrik. Artinya dalam bahasa Indonesia yaitu pabrik sepatu bersaudara Dassler. Nah, nggak lama setelah mereka mendirikan perusahaan sepatu, akhirnya puncak kesuksesan pertama mereka terjadi di tahun 1936. Waktu itu Jerman lagi dipimpin sama Nazi Adolf Hitler. Dan mereka menjadi tuan rumah dari sebuah ajang olahraga yaitu Olimpiade. Nah, Nazi pengen ngebuktiin ke dunia kalau ras Arya itu adalah ras yang paling unggul. Tapi apa yang dilakuin sama Adi Dassler? Dengan nekat dia mempertaruhkan nyawanya. Nah, bagaimana caranya? Ceritanya, Adi ini diam-diam nyamperin Jesse Owens. Dia adalah seorang pelari kulit hitam asal Amerika dan meyakinkan dia buat pakai sepatu buatan Dassler. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Jesse Owens itu menang 4 kali medali emas. Dan saat itu juga Hitler marah, marah besar. Tapi sepatu buatan Dassler langsung meledak dan terkenal di seluruh dunia. Akhirnya permintaan sepatu datang dari berbagai benua.
Dan singkat cerita, mereka mendadak menjadi kaya raya. Tapi sayangnya, kekayaan saat itu adalah pintu menuju kehancuran. Gimana ceritanya? Nah, di sini kalian perlu tahu bahwa hubungan Adi dan Rudy itu sebenarnya juga nggak lempeng-lempeng banget, nggak datar-datar aja. Meskipun dari segi kemampuan mereka ini terkesan saling melengkapi satu sama lain. Nah, suatu saat mereka ini itu sering banget cekcok perkara bisnis dan juga keluarga. Akhirnya lama-kelamaan menjadi semakin retak dan berdampak di bisnis sepatunya. Bahkan pabrik sepatu mereka itu sampai dipaksa berubah menjadi pabrik pembuat senjata Panzertruck atau senjata anti-tank buat militer Jerman. Dan pada suatu hari ada satu momen yang menjadi titik puncak kebencian mereka. Nah, ceritanya itu terjadi di suatu malam di tahun 1943. Kota mereka itu dibom sama tentara sekutu, dan Adi beserta istrinya itu lari ke dalam bunker perlindungan di bawah tanah. Dan gak lama kemudian Rudy dan keluarganya itu nyusul masuk ke bunker yang sama. Pas Rudy masuk, nih Adi ngeletuk komen kayak gini, nunjuk ke arah atas, ke arah pesawat-pesawat pengebom itu sambil bilang, bajingan-bajingan itu datang lagi. Nah, pada saat itu sebenarnya Adi ini kan lagi ngomongin pesawat tempur yang ada di atas, pesawat tempurnya sekutu. Tapi Rudy yang saat itu udah panik banget dengan di kondisi saat itu, akhirnya salah paham. Rudy ini mikir bahwa kata bajingan-bajingan itu ditunjukkan buat dia dan keluarganya. Nah, berawal dari kesalahpahaman ini gak pernah diselesaikan sampai selamanya. Dan singkat cerita, puncaknya itu setelah Perang Dunia Kedua selesai. Nah, Rudy ini ditangkap sama tentara Amerika dan akhirnya dipenjara. Saat itu juga Rudy yakin 100% kalau yang ngelaporin dia ke tentara Amerika adalah adiknya sendiri, si Adi. Kok bisa punya pemikiran kayak gitu? Iya, biar Adi bisa menguasai pabrik sendirian. Dan setelah itu di tahun 1948 pecah kongsi pun terjadi, Bray. Akhirnya kebencian mereka ini udah nggak bisa diperbaiki lagi. Setelah itu Rudy itu udah pindah ke seberang sungai di kota itu. Masih tetap dalam satu kota, tapi udah berbeda tempat. Setelah itu dia ngebangun pabrik dan juga produk baru atau sepatu baru yang dikasih nama Puma. Sedangkan Adi tetap di pabrik lama dan menggabungkan nama depannya yaitu Adi dan nama belakang atau nama keluarganya yaitu Das. Jadilah nama atau brand yang saat ini kita kenal dengan sebutan Adidas. Dan sejak saat itu kota mereka berubah menjadi kota yang seakan-akan terbelah menjadi dua kubu. Kalian bisa bayangin aja, warga kota yang kerja di Adidas itu dilarang keras ngomong, nongkrong, atau bahkan nikah sama warga yang kerja di Puma. Bahkan saking sengitnya persaingan itu, pernah Bray, ada sebuah cerita kalau nggak salah ada tukang ledeng nih dipanggil ke rumah keluarga Adi. Nah, tukang ledeng itu sengaja pakai sepatu Puma. Kenapa? Biar pas sampai di rumah Adi, si Adi bakal kepanasan ngelihat sepatu saingannya. Terus nyuruh tukang ledeng itu ganti sepatu pakai Adidas secara gratis dan langsung diambil dari gudang. Gak berhenti sampai di situ. Herzogenaurach sampai dijuluki menjadi kota leher bengkok atau the town of bent necks. Kenapa? Karena setiap kali orang papasan di jalanan, orang ketemu satu sama lain saat jalan kayak gitu, hal pertama yang mereka lakuin adalah nunduk ngelihat ke bawah, ngecek brand sepatu apa yang dipakai orang di depannya. Kalau sepatunya itu sampai beda brand, beda merek, mereka nggak bakal sudi, Bray, buat saling sapa. Tapi pertanyaannya, kalau Adidas dan Puma sama-sama berjuang dan saling menjatuhkan di kota kecil itu, gimana caranya Adidas bisa terbang melesat meninggalkan saudaranya dan mengukuhkan diri sebagai raja penguasa sepak bola dunia? Nah, rahasianya ternyata bukan cuma di kualitas sepatu, melainkan pada keahlian mereka dalam berpolitik tingkat tinggi. Tahun demi tahun berjalan, akhirnya Adi Dassler ini pelan-pelan menua dan kendali perusahaan Adidas mulai diambil alih sama anak laki-lakinya yang bernama Horst Dassler. Nah, di bagian ini kalian perlu tahu kalau Adi itu jenius banget di produk, sedangkan anaknya si Horst ini adalah iblis yang jeniusnya minta ampun di bidang marketing dan politik olahraga.
Kok bisa? Karena Horst Dassler itu sadar satu hal yang sangat fundamental. Dia mikir, kalau gue cuma ngandelin kualitas sepatu, Puma ya bisa ngejar kapan aja, bisa nyaingin kapan aja. Nah, saat itu juga akhirnya dia nemuin cara supaya logo 3 garis Adidas itu nempel di otak setiap orang yang nonton sepak bola di planet ini. Gimana caranya? Jadi gini, langkah pertama Horst adalah mendekati FIFA di akhir tahun 1960-an. Waktu itu Piala Dunia 1970 di Meksiko itu bakal jadi Piala Dunia pertama yang disiarin secara live ke seluruh dunia lewat televisi. Nah, masalahnya TV zaman itu kan masih hitam putih, bray, belum berwarna kayak gini. Resolusinya itu juga udah jelek banget, bersemut lah. Dan perlu kalian tahu, bola sepaknya atau yang bola bundarnya itu di zaman dulu warnanya itu coklat kulit atau kalau nggak gitu putih polos. Udah, cuma itu aja pilihannya. Jadi kalau disiarin di TV, bolanya itu nggak kelihatan jelas pas ditendang kencang. Tapi Adidas datang ke FIFA membawa sebuah solusi yang sangat jenius. Mereka mendesain sebuah bola yang terdiri dari panel-panel berbentuk segi 5 warna hitam dan segi 6 warna putih. Desain ikonik inilah yang akhirnya dibikin murni supaya bolanya gampang dilihat dan kontras di layar TV hitam putih. Dan bola ini diberi nama Telstar atau singkatan dari Television Star. Akhirnya FIFA saat itu juga setuju. Dan sejak saat itu desain bola Telstar jadi standar bola sepak dunia. Dan Adidas resmi jadi penyuplai bola Piala Dunia. Tapi Horst Dassler itu nggak berhenti sampai jualan bola doang, bre. Dia akhirnya masuk nih ke dalam sistemnya FIFA. Dan di pertengahan tahun 1970-an, Horst ini diam-diam mendukung kampanye seorang pria asal Brazil bernama João Havelange buat jadi presiden FIFA. Setelah itu, Horst pakai uang dan koneksi Adidas buat ngelobi federasi-federasi negara kecil di Afrika dan Asia supaya ngevote Havelange supaya jadi presiden FIFA. Hasilnya, Havelange menang dan jadi bos besar FIFA. Nah, sebagai bentuk balas budi, pintu FIFA akhirnya terbuka lebar buat Adidas. Kemudian, Horst Dassler mendirikan sebuah perusahaan bernama ISL atau International Sport and Leisure. Dan perlu kalian tahu, perusahaan ini yang memonopoli, mengkontrol, dan ngejualin hak siar TV dan hak sponsor untuk setiap ajang Piala Dunia. Dan kalian sadar atau enggak betapa gilanya dampaknya kalau seandainya dipegang Adidas. Artinya perusahaannya milik bos Adidas dipercaya sama FIFA buat nyariin sponsor untuk turnamen sepak bola terbesar di dunia. Ya jelas, bray. Sponsor utamanya atau sponsor bajunya, bahkan sponsor bolanya, sponsor papan iklannya, semuanya dimonopoli dan dikunci mati buat Adidas. Nah, berawal dari sinilah Adidas mendapat semacam kontrak abadi. Sejak dekade 70-an, gak ada satupun Piala Dunia yang lepas dari cengkraman Adidas. Mulai dari logo mereka yang nempel di baju wasit, setelah itu bola sepaknya, setelah itu background konferensinya, di mana-mana di papan-papan yang lain ada banyak banget logo-logo Adidas yang ada di sana. Dan Adidas berhasil membeli jantung dan jiwanya sepak bola. Yang akhirnya mereka bukan lagi sekedar nama brand sepatu, mereka adalah sepak bola itu sendiri. Setelah itu mereka tertawa melihat Puma yang makin tertinggal jauh di belakang. Sampai akhirnya di dekade 1990-an, sebuah ancaman baru datang dari seberang samudra. Raksasa dari Amerika yang datang dengan gaya kampanye yang siap menghancurkan dominasi budaya Eropa. Sekarang kita masuk ke era 90-an, di mana Adidas saat itu udah jadi perusahaan multinasional dengan karakteristik yang sangat kaku banget. Mereka bergaya Eropa banget lah pokoknya, tradisional, korporat, old money, dan merasa kalau sepak bola itu ya aturannya harus kaku dan tertib. Tapi di Amerika Selatan ada sebuah brand bernama Nike yang saat itu sedang merajai pasar basket dan juga lari. Dipimpin oleh Phil Knight, Nike ini adalah brand yang karakternya anak muda banget, gayanya berontak, agresif, dan pop culture banget. Setelah sukses besar bikin Michael Jordan jadi dewa di arena basket,
Nike ngelirik sepak bola dan mereka sadar pasar Eropa dan Amerika Latin itu duitnya gila-gilaan. Nah, gimana ceritanya? Awalnya Adidas ini ngetawain Nike. Di Eropa, Nike itu dianggap anak bawang dan banyak yang bilang bahwa orang Amerika tuh tahu apa soal bola. Mending kalian urusin basket sanalah sama lari-lari sanalah. Kira-kira kayak gitulah pikiran para elitnya Adidas. Tapi Nike datang bukan buat main-main, karena mereka sadar ruang ganti FIFA dan UEFA udah dikunci mati sama mafia Adidas. Oleh karena itu, Nike nggak berusaha ngoyak federasinya. Terus gimana? Jadi strategi Nike ini sangat brutal. Kalau Adidas menguasai sistemnya, maka Nike yang akan membeli bintang-bintangnya. Akhirnya, Nike mulai menghamburkan duit jutaan dolar buat ngontrak individu-individu pemain top dan tim nasional Brazil yang waktu itu adalah tim paling seksi di dunia. Tapi bukan sekedar kontrak, Nike juga membawa style marketing Amerika ke lapangan hijau. Dan di tahun 1996, Nike merilis sebuah iklan komersial legendaris yang judulnya God vs Evil. And on that day, a dark warrior rose to the earth. Iklan ini itu nampilin pemain-pemain top kayak Eric Cantona, Ronaldo, dan Luis Figo. Mereka semuanya main bola ngelawan tim iblis. Yang saat itu mereka bermain di sebuah Colosseum Romawi kuno. Puncaknya adalah adegan Cantona naikin kah bajunya dan bilang Au revoir. terus nendang bola itu nembus ke dada si iblis. Dan perlu kalian tahu, iklan ini itu meledak luar biasa. 2 tahun kemudian, menjelang Piala Dunia 1998, Nike bikin iklan lagi. Kali ini timnas Brazil, yang isinya ada Ronaldo, Roberto Carlos, dan masih banyak lagi. Mereka semua main bola bareng, pamer skill gaya bebas, juggling di dalam bandara, ngehindarin petugas keamanan, dan akhirnya iklan ini merombak total cara pandang orang terhadap sepak bola. Artinya, Nike di situ ngajarin dunia kalau sepak bola itu bukan cuma soal olahraga 90 menit di lapangan. Sepak bola itu adalah lifestyle, budaya, hiburan, gaya hidup anak muda, dan gak berhenti sampai di situ. Kampanye Joga Bonito atau bermain indah ala Brazil di tahun 2000-an bareng Ronaldinho juga disebut semakin mematikan dominasi Adidas. Akhirnya anak-anak di seluruh dunia sekarang pengen pakai sepatu Nike yang warna-warni, bukan lagi sepatu Adidas Copa Mundial yang hitam putih yang dianggap kuno kayak sepatu bapak-bapak. Nah, akhirnya dari sinilah persaingan Adidas dan Nike berubah menjadi persaingan brand terepik dalam sejarah. Kenapa? Karena di setiap edisi Piala Dunia, Euro, atau liga-liga domestik, dua brand ini itu benar-benar saling sikut bray. Mereka saling ngebajak pemain pakai tawaran kontrak triliunan rupiah. Mereka berebut ngontrak klub-klub top Eropa kayak Real Madrid, Barcelona, MU, dan juga Bayern Munchen. Setelah itu, Nike juga terus tumbuh menjadi raksasa mengerikan dengan valuasi perusahaan yang mulai melampaui Adidas secara global. Hingga akhirnya kita tiba di momen puncak pertarungan abad ini, Piala Dunia 2026. Turnamen ini digelar di benua Amerika, di halaman rumah Nike sendiri, yang artinya semua prediksi bisnis mengarah pada kemenangan mutlak oleh tuan rumah. Tapi pertanyaan besarnya, bagaimana caranya sang raksasa Jerman ini mampu meluncurkan serangan balik yang paling mematikan yang pernah ada? Di tahun 2026, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menjadi tuan rumah bersama turnamen terbesar di bumi. Dan kalian harus paham, di dunia korporat menjadi tuan rumah itu berarti juga wajib unjuk gigi. Nah, disinilah Nike itu ngerasa gengsinya dipertaruhkan. Kalau sampai mereka kalah pamor di tanah Amerika sendiri, itu benar-benar jadi bakal aib besar banget yang akan membuat saham mereka itu turun atau nyungsep. Makanya CEO Nike saat itu juga nekan tombol darurat dan ngeluarin status atau perintah secara menyeluruh bakar duit skala penuh. Akhirnya Nike ngeluarin budget marketing terbesar dalam sejarah mereka dengan cara ngeborong slot iklan TV dengan harga premium di waktu-waktu prime time. Kalian bisa bayangin, dan kalian perlu tahu, biaya masang iklan pas jeda pertandingan bola di TV itu bisa ratusan miliar per menit, Brek. Gak cuma itu, Nike itu juga nyewa billboard elektronik segede gaban Times Square di New York.
Di Los Angeles, di jalan-jalan utama, mereka ngontrak ratusan influencer besar di Amerika buat endorse produk mereka dengan menggunakan metode tradisional bombardment, artinya menyerang penonton pakai uang besar dari segala penjuru mata angin. Terus Adidas ngapain? Nah, kalau kita jadi CEO Adidas saat itu ngelihat kondisi musuh bakar duit sebegitu banyaknya, mungkin bakal panik ataupun juga ikut-ikutan bakar duit juga biar nggak kalah saing. Tapi Adidas nggak sebodoh itu. Mereka sadar bahwa masuk ke perang iklan di TV, yang pastinya juga di TV Amerika, itu ibarat masuk ke kandang singa pakai baju yang terbuat dari daging segar. Hasilnya pasti mati total. Jadi Adidas pakai jurus rope and dope, jurusnya Muhammad Ali. Apa yang dilakukan? Jadi mereka menepi dulu, setelah itu diem dan membiarkan Nike untuk memukul angin, melihat Nike dari pinggiran. Setelah itu, secara mengejutkan, Adidas sangat minim nongol di iklan televisi tradisional. Mereka sengaja ngurangin budget billboard pinggir jalan. Lah, terus budgetnya lari kemana? Ternyata diam-diam Adidas menggeser 90% kekuatan marketing mereka ke satu medan perang yang nggak butuh uang. Nggak butuh uang banyak nggak, tapi butuh kecerdasan algoritma. Dan juga butuh media sosial dan micro targeting. Nah, di saat Nike bayar stasiun TV mahal-mahal buat ngiklanin sepatu ke semua orang, termasuk ke emak-emak yang nggak peduli sama bola, bahkan bapak-bapak yang cuma nonton berita, Adidas milih menginvasi algoritma TikTok, Instagram Reels, dan YouTube Short. Adidas nggak ngontrak satu selebritis Hollywood yang bayarannya sampai miliaran, enggak. Mereka malah memecah uang itu buat ngebayar ribuan micro-influencer. Anak-anak muda yang kontennya tentang freestyle bola, tentang taktik bola, pokoknya yang berhubungan dengan bola, sampai reviewer sepatu bola di TikTok lokal di berbagai negara. Dan Adidas bikin challenge-challenge receh tapi viral yang ngebuat audiensnya itu bener-bener ngerasa ikut terlibat, bukan cuma disuapin iklan satu arah. Nah, strateginya itu sangat akurat. Mereka cuma nargetin iklan berbayar atau ads ke smartphone orang-orang yang riwayat search-nya beneran nyari soal bola. Hasilnya, uang yang dikeluarin Adidas jauh lebih sedikit daripada Nike. Tapi tingkat konversi penjualannya ini meroket gila-gilaan karena iklannya tepat sasaran. Dan serangan balik yang mematikan lainnya datang dari lapangan hijau. Lah, kok bisa? Jadi, seberapapun pinternya strategi marketing, ujung-ujungnya ya di sepak bolanya, Bright. Yang menang di lapangan, yang bakal disembah. Nike boleh bangga mensponsori negara-negara elit kayak Brazil, Prancis, atau bahkan Amerika Serikat sendiri. Tapi di turnamen ini, tim-tim Nike itu bertumbangan secara mengejutkan. Mulai dari Prancis itu tersandung, nggak lolos. Setelah itu Brazil mainnya juga loyo banget. Dan tuan rumah USA juga kandas. Di sisi lain, siapa yang melaju mulus sampai ke partai final? Yaitu Spanyol dan Argentina. Dan kalian perlu tahu bahwa kedua negara itu dua-duanya adalah tim yang dari ujung rambut sampai ujung kaki itu disponsori secara eksklusif oleh Adidas. Mulai dari jersey Spanyol dengan 3 garis yang berada di bahu, setelah itu jersey Argentina dengan logo 3 garis yang ada di dada. Dan kalian bisa bayangin, laga final yang ditonton hampir 1,5 miliar pasang mata di seluruh dunia selama lebih dari 90 menit. Artinya itu adalah iklan gratis yang mempunyai durasi 1,5 jam yang eksposurnya bener-bener nggak bisa dibeli. Dan Nike cuma bisa gigit jari ngelihat jutaan anak-anak ngerengek minta dibeliin jersinya Lamine Yamal Spanyol atau Lionel Messi Argentina yang notabene adalah asetnya Adidas. Dan pasca turnamen datang, laporan keuangan kuartal keluar, saham Nike dilaporkan merosot hingga 34% dibandingkan periode yang sama sebelumnya. Sementara di markas Adidas di Jerman, laba mereka benar-benar melesat tajam, mencetak keuntungan 135 triliun di kuartal pertama. Tapi di balik kejatuhan laba Nike dan kebangkitan gila Adidas, ada satu pelajaran yang sangat dalam yang sering banget dilupakan oleh perusahaan-perusahaan modern. Sebuah pelajaran bahwa di dunia sepak bola ada satu hal yang nggak akan pernah bisa dibeli pakai uang miliaran dolar. Perang antara dua brand ini itu emang selalu bikin merinding kalau kita bedah dari sisi korporatnya. Dan ada sebuah pelajaran terbesar dari hancur leburnya investasi Nike di Piala Dunia 2026. Dan kemenangan gemilang Adidas ini jawabannya sederhana, tapi sangat berbobot.
uang besar nggak selalu bisa membeli sejarah. Nike dengan segala gaya Amerikanya yang sangat agresif sering banget memandang bahwa sepak bola sebagai sekedar entertainment ataupun hiburan. Mereka mau menyulap lapangan bola menjadi seperti panggung konser di Hollywood ataupun film-film yang ada di Hollywood. Mereka pikir dengan melempar uang triliunan buat iklan TV, mereka bisa mendikte apa yang harus disukai oleh supporternya. Tapi Adidas melakukan cara yang berbeda. Karena sejarah mereka yang udah berdarah-darah sejak tahun 1920-an, karena ikatan batin mereka lewat Telstar di tahun 1970-an, dan Adidas juga sadar kalau sepak bola itu bukan sekadar hiburan. Sepak bola adalah penderitaan, kesetiaan, tradisi, dan kultur yang mengakar puluhan tahun. Dan Nike itu benar-benar nggak bisa datang tiba-tiba dengan segepok uang dan nyuruh orang ganti kultur mereka. Nggak bisa. Dan perlu kalian tahu, Adidas menang di tahun 2026 karena mereka berhasil menggabungkan dua hal mematikan. Pertama adalah kedekatan sejarah yang membuat brand atau merek mereka terasa lebih otentik di mata supporter yang lebih tua. Digabungkan dengan strategi digital cerdas melalui TikTok, IG, algoritma, dan lain sebagainya yang bisa menjangkau Gen Z. Dan Adidas juga membuktikan bahwa di era modern kalian nggak perlu lagi teriak paling kencang di TV buat didengar. Kalian cuma perlu membisikkan pesan yang tepat di telinga orang yang Setelah melihat sejarah kelam Adi dan Rudy, intrik di FIFA sampai perang algoritma 2026 kemarin, kalian sendiri sebenarnya ada di kubu mana? Apakah kalian tim hype inovatif dan pop culture penganut sekte swoosh-nya ala Nike? Atau kalian tim klasik, elegan, heritage, penganut sekte 3 garis ala Adidas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa buat pencet tombol like dan juga share video ini ke teman-teman kalian biar mereka pada tahu cerita gila di balik sepatu yang mereka pakai tiap minggu. Dan pastinya klik tombol subscribe serta nyalain loncengnya supaya gua makin semangat ngulik cerita-cerita mind blowing lainnya buat kalian semuanya. Gua pamit undur diri, jangan gampang kemakan iklan, stay critical and stay inspired. I'll see you in the next story. Bye.